Pendidikan adalah kunci untuk kesuksesan, tetapi tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Disinilah Creator Economy Higher Education masuk sebagai kolaborator dan creator dalam membangun edukasi masyarakat. Creator Economy Higher Education adalah orang-orang yang membuat konten pendidikan seperti video, podcast, dan artikel. Konten ini dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja melalui berbagai bentuk media. Melalui kolaborasi konten creator pendidikan dan platform, mereka membuka akses ke pendidikan yang lebih mudah bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mereka dapat membantu orang-orang belajar keterampilan baru, mengembangkan karir mereka, dan mencapai impian mereka. Melalui perencanaan skenario, kita dapat melihat akan seperti apa pendidikan tinggi di Indonesia di masa yang akan datang dalam 10 tahun ke depan. Skenario pertama adalah skenario yang paling tidak menguntungkan yang dinamakan skenario Beyond the Textbook. Dalam skenario Beyond the Textbook, kita melihat skenario negatif dari adopsi teknologi dan tingkat kepedulian sosial terhadap pendidikan yang rendah, sehingga membuat pembelajaran online seringkali hanya merupakan digitalisasi dari pengajaran tradisional dan biasanya terdiri dari rekaman kuliah, artikel digital, atau materi dari buku yang didigitalisasi. Pada skenario ini juga, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta terbatasnya aksesibilitas dalam pembuatan dan penyebarluasan konten pendidikan. Adopsi teknologi yang rendah menyebabkan penyebaran konten pendidikan yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat kurang memadai. Pemerintah masih perlu banyak dukungan untuk pemerataan infrastruktur akses internet untuk memudahkan penyebarluasan informasi pendidikan. Banyaknya stigma masyarakat yang menganggap pendidikan wajib itu hanya sampai pendidikan formal. Dalam dunia kerja, pendidikan yang dibutuhkan tidak hanya pendidikan formal saja, namun skill set atau kemampuan akan suatu keilmuan khusus multidisiplin akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Skenario kedua adalah skenario yang kita namakan Quest of Knowledge. Adopsi teknologi tinggi perlu diimbangi dengan kepedulian akan pentingnya pendidikan secara menyeluruh, karena teknologi yang berdiri sendiri tidak akan memberikan transformative value yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, teknologi tinggi tanpa diimbangi kepedulian akan pentingnya pendidikan secara menyeluruh lainnya dapat menimbulkan efek negatif, antara lain mengurangi konsentrasi siswa saat belajar. Penggunaan gadget seperti laptop dan smartphone saat proses pembelajaran sangat memungkinkan bagi siswa untuk terganggu konsentrasinya dengan membuka halaman website atau aplikasi lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Menghilangkan kemampuan sosial dari siswa. Minimnya interaksi langsung ini dapat menghilangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi, di mana kemampuan bersosialisasi ini sangat diperlukan dalam menghadapi kehidupan sesungguhnya. Ketergantungan siswa dengan teknologi. Sebagai contoh, siswa cenderung mengambil jawaban singkat melalui search engine dibandingkan dengan membaca literatur terkait. Menjauhkan siswa dari proses pembelajaran sebenarnya. Penggunaan teknologi memberikan informasi dan kesimpulan yang instan. Hal ini menjadi salah satu yang dilewati dalam proses pembelajaran yang sebenarnya, di mana siswa dituntut mencari referensi, mempelajari, menganalisis, dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan informasi dan kesimpulan terhadap suatu pembelajaran. Menghilangkan peranan buku dan guru, karena segala sesuatu kini dapat diakses secara online dan melalui data yang disimpan di komputer, siswa cenderung mengembangkan kebiasaan belajar yang buruk dan sikap malas terhadap pendidikan. Mereka lebih memilih mengandalkan komputer dan internet daripada buku dan masukan dari guru. Mari kita lanjutkan untuk membahas skenario ketiga, yaitu skenario yang kita sebut Unlocking Brilliance. Pada skenario ini, kita melihat beberapa tren adopsi teknologi yang rendah pada kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian akan pendidikan yang tinggi. Artinya, masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi untuk pendidikan, namun terbatas pada kondisi akses teknologi yang bisa jadi belum merata, atau memang akses yang sulit dalam penggunaan teknologi. Salah satunya akses ke pendidikan adalah pemerataan akses jaringan internet yang menjadi enabler ekosistem pendidikan. Masyarakat yang memiliki tingkat sosial yang tinggi akan lebih mudah berinteraksi, mencari pembelajaran melalui interaksi sosial. Mereka cenderung lebih mementingkan pendidikan, namun bukan berarti teknologi menjadi suatu hal pendukung untuk kemajuan pendidikan. Hal yang utama pada skenario ini adalah pendidikan pembelajaran, bukan pada fokus teknologi.
Teknologi yang berdiri sendiri tidak akan memberikan value transformatif bagi pendidikan dan sektor pendidikan tidak akan berubah karena teknologi. Namun, adopsi teknologi menjadi suatu pendukung untuk memudahkan interaksi masyarakat dalam proses pembelajaran. Pada skenario ini, kita dapat memanfaatkan kemajuan tingkat kepedulian sosial dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mudah dijangkau bagi masyarakat Indonesia, membuat konten-konten kreatif, serta memberikan personalisasi materi pembelajaran dengan implementasi teknologi yang tepat. Tingkat kepedulian akan pentingnya pendidikan atau social force yang tinggi jika dipadukan dengan beberapa adopsi teknologi seperti penggunaan AI, AR, VR, dan update teknologi terbarukan dapat memberikan dampak untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Kali ini, kita masuk ke skenario keempat yang merupakan baseline dan ultimate skenario, yaitu Mosaic Minds yang perlu disiapkan LinkedIn Learning Hub. Pada skenario ini, kita melihat tren adopsi teknologi yang tinggi di tengah kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian akan pentingnya pendidikan, di mana pencapaian tingkat pendidikan yang tinggi akan menjadi suatu lifestyle dan faktor eksistensi dalam lingkungan. Ketika pendidikan telah menjadi lifestyle dan faktor sosial masyarakat, maka akan mendorong seseorang untuk mencari konten-konten edukasi yang kreatif dan menarik. Faktor lifestyle akan memicu munculnya para kreator ekonomi dalam pendidikan tinggi sebagai penyedia layanan konten. Pada skenario Mosaic Minds, dikarenakan sudah terdapat keterikatan interaksi kepedulian sosial di mana pendidikan telah menjadi konsumsi utama dan lifestyle, maka para pegiat pendidikan dapat dengan mudah termotivasi untuk membuat konten-konten pendidikan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan, pilihan durasi video edukasi pendek yang mudah, kreatif, dan semenarik mungkin sehingga bisa menjadi suatu alternatif kreatif ekonomi dalam pendidikan. Selain itu, para content creator dan pemilik platform pendidikan mampu menyediakan topik atau materi yang kontekstual berbasis kebutuhan skill set yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Dari sini, akan muncul model bisnis baru berupa insentif bagi para content creator untuk pengembangan konten pendidikan tinggi yang relevan di masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan kompetensi yang sesuai dan cepat berubah, adopsi teknologi berbasis data dengan penggunaan AI dan AR dalam menentukan personalisasi materi pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dapat menghilangkan batasan geografi. Karena adopsi VR dan AR akan mengisi kebutuhan interaksi dalam dunia pendidikan tinggi dan dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video tentang perencanaan skenario The Future of LinkedIn Learnings untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Mari kita ciptakan budaya yang berpendidikan dengan pemanfaatan teknologi yang efektif untuk menciptakan masa depan pendidikan masyarakat Indonesia.